Kalau kamu hari ini terjadi yang namanya overthinking ya di dalam pikiranmu yang tak pernah berhenti ya, berpikir terus bahkan mengganggu pekerjaanmu dan mengganggu yang namanya tidurmu. Kondisi inilah di mana otak itu terus berputar, kadang-kadang kembali ke masa lalu, kadang-kadang pergi ke masa depan, padahal kamu itu sedang berada di masa sekarangmu. Nah, yang lebih lucu lagi, otak itu nggak tahu loh kalau kamu itu cuma berpikir. Ia menganggap semua bayangan itu nyata, padahal itu sudah berlalu. Dan tubuh pun menanggapinya seperti berada di dalam bahaya. Maka yang terjadi apa? Jantung tadi berdetaknya tidak baik loh. Ototmu tegang, tidurmu terganggu, bahkan kesehatan mentalmu pun ya menjadi terganggu. Bagaimana secara ilmu neuroscience dan Quran dan hadis menanggapi tentang overthinking ini? Simak video ini sampai habis, follow ya, comment and share agar lebih banyak lagi orang terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Dalam neuroscience ya, overthinking adalah aktivitas berlebihan pada area yang namanya prefrontal cortex dan default mode network. Disebut juga dengan DMN. Sistem otak yang aktif saat kamu tidak melakukan apa-apa, tapi pikiranmu tetap berjalan. Akhirnya, yang disebut dengan DMN bertugas untuk merenung, memproyeksikan masa depan, dan mengingat masa lalu itu. Namun, ketika kamu cemas ataupun kamu pernah mengalami trauma emosional, sistem ini menjadi hiperaktif. Akhirnya apa sih? Kamu sendiri yang mengaktifkan bagian otak prefrontal cortex tadi. Hasilnya apa sih? Otakmu menciptakan yang namanya simulasi tanpa akhir, mencari ya solusi dan rasa sakit yang sebenarnya sudah lewat tentang masa lalu tadi. Sementara ada bagian otak lain seperti amigdala itu yang bertugas mengatur rasa takut dan kewaspadaan ya. Itu terus melepaskan yang namanya hormon kortisol, hormon kesetresan itu yang seharusnya tidak boleh terproduksi di tubuhmu. Karena apa? Kamu akan mengalami yang namanya sulit tidur. Lalu kamu juga akan jadi sering sakit kepala. Kamu jadi mudah lelah juga. Bahkan kehilangan fokus saat kamu ibadah dan bekerja. Padahal saat kita sholat itu kita perlu fokus. Ya, fokus kepada bacaan Qur'annya, bacaan Al-Fatihahnya. Ya, dan lebih tenang. Anehnya lagi ya, semakin kamu berusaha berhenti untuk berpikir itu, otakmu malah makin keras bekerjanya. Karena secara neurologis ya, menolak pikiran dianggap sebagai bentuk perhatian baru terhadapnya. Makanya masa lalu itu kalau kamu terima atau kamu ridhoi ya, sehingga dia tidak membebani pikiranmu. Karena apa? Kejadian masa lalu itu masih tersimpan di alam bawah sadarmu. Nah, bagaimana dampak secara psikologis dan spiritual? Dari sisi psikologis, overthinking adalah cara pikiran mencari kontrol atas hal-hal di luar kendali. Seolah-olah jika terus dipikirkan, kamu bisa mencegah hal buruk terjadi. Padahal justru itulah yang mencuri kebahagiaanmu. Kamu nggak bisa tenang. Berisik kepalamu seolah-olah banyak hal-hal yang kamu pikirkan sehingga menjadi beban tadi. Nah, Allah itu mengingatkan kita, mengingatkan kamu juga dalam Quran surat Al-Baqarah 286. Allah tidak akan membebanimu melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi, ya, tidak ada hal-hal di masa lalu yang sudah berlalu itu membebanimu, ya. Artinya apa sih?
Ada hal-hal yang memang bukan tugasmu ya untuk kamu kendalikan. Tugasmu hanya berusaha atau ikhtiar lalu serahkan kepada Allah. Bertawakallah ya. Overthinking itu sering lahir dari luka batin masa lalu. Entah kamu di dalam kandungan, entah kamu di anak-anak, saat kamu berusia remaja, bahkan mungkin beberapa tahun yang sekarang ini. Karena apa? Memori yang tersimpan di bawah sadar itu akan muncul ke pikiran sadar menjadikan hal-hal yang tidak menyenangkan pikiran dan perasaanmu tadi, ya. Padahal ya, justru itulah yang membuat terus hidupmu dalam luka yang sama. Seperti memegang bara api, berharap bisa menyalakan lilin, padahal tanganmu sendiri yang terbakar. Nah, bagaimana dalam Quran surat Ar-Rod 28? Allah memberikan yang namanya resep ketenangan. Ingatlah, hanya dengan mengingatku, kamu akan menjadi tenang. Secara neuroscience ya, saat saat kita berzikir, berdoa, ya, napas secara teratur, artinya apa sih? Menstimulasi sistem parasimpatis, bagian otak yang membuat tubuhmu menjadi rileks. Rileks itu artinya apa sih? Tenang sekali. Menurunkan detak jantung. Bukankah dokter itu menyarankan supaya ritme itu 60/80? Disebut juga dengan koherensi. Dan mengaktifkan rasa aman. Zikir bukan hanya ibadah, tapi juga riset saraf emosi yang negatif itu. Jadi, bagaimana cara menghentikan overthinking secara ilmiah dan spiritual? Yang paling pertama adalah sadari dan beri nama pada pikiranmu. Saat pikiran itu mulai berputar ya, katakan dua hal. Ini hanyalah ilusi, bukan kenyataan, bukan yang sesungguhnya. Langkah ini secara psikologis disebut dengan cognitive defusion, memisahkan dirimu dari isi pikiranmu. Yang kedua apa? Gunakan nafas sebagai anchor ataupun jangkar. Kamu bisa gunakan metode yang namanya 5-5-5. 5 detik tarik nafasnya ya, seolah-olah perut mengembung. 5 detik tahan nafas itu, lalu 5 detik hembuskan nafas itu. Seolah-olah perut yang mengembung tadi menjadi mengempis. Saat kamu menghembuskan, tersenyumlah. Kenapa? Saat kamu tersenyum, ya, itu meningkatkan imun tubuhmu. Secara tidak sengaja, kamu sedang beribadah. Secara tidak langsung juga, misalnya kamu di dalam rumah, ada anakmu, ada pasanganmu, dia akan ikut tertular dengan senyummu tadi. Akhirnya apa? Kamu bisa memberi makna setiap pikiran negatif yang muncul tadi. Sehingga apa? Walaupun pikirannya negatif, kejadiannya negatif, tapi perasaanmu dengan kamu beri makna yang positif, perasaanmu, emosinya menjadi menerima, netralitas, ya, bahkan sukacita. Ketiga apa? Kamu bisa menuliskan ya pikiranmu itu ya, tapi bukan disimpan di kepala. Contohnya kamu scripting di buku diarimu ya. Menulis membantu otak kiri yang secara logis itu kerjanya, lalu mengendalikan otak kanan yang kerjanya secara emosional. Itulah sebabnya jurnal reflektif dalam terapi yang sangat efektif itu. Yang berlatihlah untuk melepaskan. Katakan pada dirimu, ya saat kamu sudah olah nafas tadi, genggam tangankah anchornya, ya tepuk-tepuk dadakah, aku sudah berusaha, sisanya aku serahkan padamu ya Allah. Kalimat ini secara neurologis memberikan sinyal aman kepada otakmu. Ketika kamu merasa aman, tubuhmu berhenti mengeluarkan yang namanya kortisol dan adrenalin.
Sehingga apa? Energi hidupmu kembali mengalir. Energi emosimu atau vibrasi frekuensi yang ada di tubuhmu meningkat menjadi power. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam lagi, lebih detail lagi, kamu bisa hadiri yang namanya seminar-seminar saya di kota-kota besar secara offline. Kamu bukan hanya diberikan sebuah edukasi, tapi kamu juga diberikan buku, audio terapi, bimbingan, bahkan kamu diterapi secara langsung di dalam kelas itu. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.